Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini adalah video part ketiga pembahasan soal SIMA UI 2021 Kemampuan Dasar Pelajaran Matematika. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, jika matriks A adalah 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 1, dan matriks B 1, 2, 3, 2, 2, 0, 3, 2, 1, maka determinan A B inverse dalam kurung A inverse B inverse tutup kurung inverse A inverse adalah, kalau kita jabarkan soal ini kita dapatkan determinan A B inverse B inverse. Jika di inverse kembali maka hasilnya menjadi B dikali A, kemudian dikalikan lagi dengan A inverse. Kemudian A inverse kali A kita bisa coret, dan B inverse kali B kita bisa coret. Maka sisanya di sini adalah determinan A. Nah, sekarang kita mencari determinan dari A. Kita lihat soal matriks A. Matriks A ini hanya memiliki angka di diagonalnya. Sedangkan selain diagonal, angkanya adalah 0. Jadi, determinan A ini adalah kita hanya kalikan angka-angka yang berada di diagonalnya. Berarti menjadi 2 dikali 4 dikali 1, maka hasilnya menjadi 8. Berarti determinan A adalah 8. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya, laju pertumbuhan sisi sebuah persegi adalah 6 cm per second. Berapa laju pertumbuhan luas persegi tersebut ketika luasnya 25 cm kuadrat? Laju sisi disimbolkan ds dt. Sedangkan laju luas disimbolkan dl dt. Nah, dari sini kita bisa jabarkan dl dt sama dengan dl ds dikali ds dt. Karena sama aja ketika kita coret ds-nya, maka muncullah dl dt. Nah, kita ketahui luas adalah sisi pangkat 2. Maka dl ds adalah turunan dari L terhadap S, maka menjadi 2S. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, dl dt ini adalah yang ditanya, sama dengan dl ds adalah 2S dikali ds dt itu adalah laju pertumbuhan sisi, diketahui di soal adalah 6 cm per second. Maka ini menjadi 12S. Nah, kemudian kita ketahui luasnya adalah 25 cm kuadrat. Maka 25 adalah S kuadrat, maka S adalah 5 cm. Kita masukkan S-nya 5 cm, maka menjadi 12 dikali 5, maka menjadi 60 cm kuadrat per second. Inilah laju pertumbuhan luas persegi tersebut. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya, jika sek theta per 1 kurang tan theta kurang 1 per cos theta kurang sin theta sama dengan P, maka cos P kurang sin P sama dengan, nah, berdasarkan identitas trigonometri, sek theta sama dengan 1 per cos theta. Sedangkan tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Kemudian soalnya kita ganti dengan semua rumus tersebut. Menjadi 1 per cos theta per 1 kurang sin theta per cos theta dikurang 1 per cos theta kurang sin theta sama dengan P. Kemudian di bagian bawah sini kita samakan penyebut ya. Menjadi 1 per cos theta per, penyebutnya di sini adalah cos theta, dan pembilangnya menjadi cos theta kurang sin theta. Kemudian kurang 1 per cos theta kurang sin theta sama dengan P. Kemudian cos theta ini kita bisa habiskan
maka menjadi 1 per cos theta kurang sin theta dikurang 1 per cos theta kurang sin theta sama dengan P. Nah, 1 per cos theta kurang sin theta dikurang 1 per cos theta kurang sin theta, ini hasilnya 0 ya. Berarti nilai P-nya ini sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke dalam soal cos P dikurang sin P, berarti cos 0 dikurang sin 0. Cos 0 nilainya adalah 1, dikurangi sin 0 nilainya adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya, akar 2 tambah 2 log A tambah akar 2 tambah 2 log A tambah akar 2 tambah 2 log A dan seterusnya sama dengan 3 dan B log A sama dengan 4, maka A tambah B sama dengan... Nah, ini adalah jenis akar berulang ya. Jadi jika akar berulang ini kita kuadratkan kedua sisi, maka menjadi 2 tambah 2 log A ditambah akar 2 tambah 2 log A tambah akar 2 tambah 2 log A seterusnya sama dengan 9. Nah, kemudian akar 2 tambah 2 log A tambah seterusnya ini nilainya adalah 3. Nah, berarti 2 tambah 2 log A tambah 3 sama dengan 9. Kemudian 2 tambah 3 menjadi 5 ditambah 2 log A sama dengan 9. 2 log A sama dengan 9 dikurang 5. 2 log A sama dengan 4, maka A sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, kemudian kita masukkan ke B log A sama dengan 4. B log A nilainya 16, ini sama dengan 4. Maka B pangkat 4 sama dengan 16. Maka nilai B adalah 2. Maka yang ditanya A tambah B, nilai A adalah 16, ditambah nilai B adalah 2, maka hasilnya adalah 18. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya, jika fh sama dengan 10 tambah 2h pangkat 3 dan f.gh sama dengan 2h pangkat 3 kurang 4h pangkat 2 kurang 16h tambah 64, maka g min 2 adalah... Nah, kita jabarkan bentuk f.g terlebih dahulu ya. f.g h sama dengan 2h pangkat 3 kurang 4h pangkat 2 kurang 16h ditambah 64. Nah, f.g ini rumusnya f g h sama dengan 2h pangkat 3 kurang 4h pangkat 2 kurang 16h tambah 64. Nah, kita ketahui di soal adalah fh ya. fh-nya adalah 10 tambah 2h pangkat 3. Dari sini berarti fgh itu kita ganti h-nya dengan gh. 10 ditambah 2 gh pangkat 3. Nah, kita masukkan fgh ini ke dalam f.g yang kita jabarkan ya. Berarti menjadi 10 ditambah 2 gh pangkat 3 sama dengan 2h pangkat 3 kurang 4h pangkat 2 kurang 16h tambah 64. Kemudian 10-nya kita pindah ruaskan, berarti menjadi 2gh pangkat 3 sama dengan 2h pangkat 3 kurang 4h pangkat 2 kurang 16h tambah 64 dikurangi 10 berarti menjadi ditambah 54.
Berarti GH pangkat 3 sama dengan kita bagi 2 semuanya menjadi H pangkat 3 kurang 2H pangkat 2 dikurang 8H ditambah 27. Nah, yang ditanyakan adalah G min 2. Berarti semua H kita ganti dengan min 2 menjadi G min 2 pangkat 3 sama dengan min 2 pangkat 3 menjadi min 8 dikurang 2 kali min 2 pangkat 2 menjadi 4 dikurang 8 kali min 2 ditambah 27. Maka hasilnya menjadi G min 2 pangkat 3 sama dengan min 8 kurang 8 ditambah 16 ditambah 27. Nah, G min 2 pangkat 3 sama dengan min 8 kurang 8 jadi min 16. Min 16 tambah 16-nya kita bisa habiskan. Maka jadi sisa 27. Maka G min 2 adalah akar pangkat 3 dari 27 dan hasilnya adalah 3. Oke, demikian pembahasan soal SIMA UI 2021 part ketiga kemampuan dasar pelajaran matematika. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di pembahasan soal SIMA UI berikutnya.